Halo para Dojiners, kembali lagi di Manhwa Dojin. Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana Himchan begitu terkejut melihat dua gunung kembar Jumi yang besar dan mempesona. Ketika Jumi tertidur di saat menyusui anaknya, dan di saat Jumi terbangun, betapa canggungnya Jumi ketika bertemu Himchan, karena Jumi khawatir kalau Himchan telah melihat dua gunung kembarnya yang besar dan mempesona. Setelah selesai kelas di rumah Jumi, saat ini Himchan memulai kelas di rumah Mihe. Dan saat itu, Himchan tak percaya kalau Mihe akan menyambut dirinya dengan pakaian yang begitu mempesona, yang dimana ternyata Mihe adalah seorang konten kreator game yang sangat terkenal. Namun ketika Himchan selesai kelas dengan anak Mihe, saat itu tingkah Mihe begitu aneh, hingga membuat Himchan berpikir macam-macam. Apalagi ketika Mihe berkata kalau dirinya begitu suka dengan Himchan, yang dimana ternyata saat itu Mihe rindu akan bermain icrik-icrik, karena sudah lama Mihe tidak diicrik-icrik suaminya. Akan tetapi di lain sisi, ternyata suami Mihe malah bermain icrik-icrik dengan wanita lain. Setelah kelas selesai, Himchan merefresh pikirannya di taman. Namun di sana Himchan malah bernasib jelek, yang dimana saat itu Himchan melihat dua remaja yang udut di sana. Dan apanya lagi, remaja wanita itu memperhatikan Himchan yang terus melihat mereka, sehingga di sana dua remaja itu menghampiri Himchan dan bertanya apakah Himchan tidak pernah melihat orang lain udut. Tentu saja mendengar hal itu Himchan begitu kaget dan tak percaya, karena bisa-bisanya gadis remaja ini menghampiri dan melabrak dirinya. Sehingga Himchan berkata kalau dirinya tidak memiliki maksud apapun kepada mereka. Namun di saat gadis itu mengatakan kalau apa yang dilakukan Himchan merupakan sebuah body shaming karena menatapnya, dan teman gadis itu tersenyum karena terlihat Himchan yang begitu takut, sehingga hal itu membuat Himchan harus meminta maaf karena dia tak sadar apa yang dilakukannya salah. Dan di sana kedua remaja itu pergi meninggalkan Himchan, dan di sana gadis itu sedikit kesal dengan apa yang dilakukan Himchan, sehingga di sana remaja pria itu mengajaknya pergi dan mengatakan kalau apa yang dilakukannya untuk menggertak Himchan sedikit keterlaluan. Namun bagi gadis itu, apa yang dilakukannya begitu menyenangkan. Terlihat kedua remaja itu pergi dan Himchan masih tak percaya, karena Himchan benar-benar tidak melakukan apapun. Bahkan Himchan tak percaya kalau wilayah ini bukan hanya ada orang-orang berpendidikan saja, melainkan ada juga remaja yang seperti mereka. Terlihat Himchan yang melihat HP-nya, di mana jam menunjukkan pukul 7.30. Dan karena Himchan tidak memiliki banyak murid, hari itu pun Himchan telah selesai untuk melakukan aktivitasnya. Pada hari berikutnya di rumah Jumi, terlihat Jumi yang bersantai sambil menonton TV, sambil menjaga anaknya yang masih kecil, karena anak Jumi yang besar saat ini sedang les privat bersama Himchan. Akan tetapi di sana Jumi begitu terkejut karena ada adegan sepasang kekasih yang berciuman di sana. Namun tak lama terdengar suara Himchan dan anaknya, yang dimana saat itu Himchan sudah selesai kelas. Dan seperti biasa, di sana Jumi mengucapkan terima kasih kepada Himchan karena Himchan sudah bekerja keras. Akan tetapi ketika Himchan akan pergi meninggalkan rumah Jumi, ketika baru melangkah, terlihat lampu Jumi yang redup dan tiba-tiba padam. Sehingga di sana Himchan menawarkan diri untuk membantu Jumi mengganti lampu itu. Akan tetapi di sana Jumi merasa tak enak karena dirinya akan merepotkan Himchan. Dan tak lama terlihat Himchan yang mencoba mengganti lampu yang padam
dengan menggunakan tangga. Di sana Jumi berkata kepada Himchan untuk berhati-hati karena posisi lampu lumayan tinggi. Akan tetapi saat itu betapa terkejutnya Himchan karena melihat dua gunung kembar Jumi yang besar dan mempesona ketika dilihat dari atas tangga, hingga terlihat wajah Himchan memerah dibuatnya. Namun melihat Jumi yang menatap Himchan dengan begitu hangat dari bawah tangga, saat itu Himchan malah mempunyai sebuah pikiran kotor, yang dimana Himchan membayangkan betapa beruntungnya dia jika Jumi saat itu memanjakan tongkat saktinya dengan menggunakan dua gunung kembarnya itu. Dan memikirkan hal tersebut, saat itu tongkat sakti Himchan bangun di hadapan Jumi, sehingga dengan cepat Himchan mencapit tongkat saktinya agar tidak kelihatan oleh Jumi. Akan tetapi apa yang dilakukannya itu malah membuat keseimbangan Himchan goyang, sehingga di sana Himchan terjatuh dari atas tangga, dan hal itu membuat Jumi takut dan langsung menutup matanya. Namun tak lama Jumi merasa bingung karena dirinya tidak tertimpa oleh Himchan, dan tak lama terlihat Himchan yang berhasil berdiri kembali dan memeluk Jumi agar tidak terjatuh. Dan hal itu membuat Himchan dan juga Jumi menjadi begitu canggung. Apalagi saat itu secara tak sengaja dua gunung kembar Jumi menempel pada Himchan, sehingga di sana Jumi merasa malu hingga wajahnya memerah. Bahkan Himchan menjadi tak enak karena gara-gara dirinya berpikir kotor, membuat Jumi hampir celaka, sehingga Himchan pun meminta maaf kepada Jumi. Setelah selesai memperbaiki lampu Jumi yang padam, saat itu Himchan izin pamit kepada Jumi, namun dengan sedikit malu karena kejadian tadi. Saat itu Jumi berkata kepada Himchan kalau dirinya berpikir akan menambah jumlah kelas anaknya. Tentu saja permintaan itu membuat Himchan begitu senang karena kerja keras Himchan bisa membuahkan hasil. Dan sejak saat itu Himchan melakukan les pada anak Jumi 3 kali dalam 1 minggu. Setelah selesai kelas dari rumah Jumi, kali ini Himchan terlihat sedang mengajar di rumah Mie. Dan ketika Himchan dan anak Mie asik belajar, tak lama terlihat Mie yang datang membawakan cemilan untuk mereka. Akan tetapi saat itu wajah Himchan kembali memerah, yang dimana lagi-lagi Mie menggunakan baju olahraga yang cantik dan mempesona. Dan kembali Mie meminta izin kepada Himchan untuk melakukan aktivitas olahraganya. Setelah selesai kelas di sana, Himchan berpamitan kepada Mie untuk kembali pulang. Namun di sana Mie menahan Himchan dan meminta waktu sebentar, sehingga hal itu membuat Himchan bingung dengan permintaan Mie tersebut. Dan tak lama terlihat Himchan yang membantu Mie untuk merenggangkan otot pinggangnya yang sedikit terkilir karena berolahraga. Setelah membantu Mie, Himchan pun kembali pulang. Walau Himchan sempat berpikir kalau Mie akan meminta bantuan lain padanya. Setelah Himchan pergi, terlihat Mie yang mencoba menghubungi suaminya karena Mie benar-benar kesepian dan butuh sekali bermain iclik-iclik. Namun saat itu suami Mie tak membalas apapun, sehingga Mie melakukan senam 5 jari pada serabi legitnya. Akan tetapi di lain sisi, terlihat suami Mie yang baru membaca pesan dari Mie, yang dimana saat itu suami Mie baru selesai bermain iclik-iclik dengan wanita penggemar beratnya. Hari berikutnya terlihat Himchan yang asik bermain dengan anak Jumi. Bahkan terlihat Himchan sudah bagaikan keluarga bagi Jumi dan juga anaknya. Mereka pun makan satu meja bagaikan sebuah keluarga. Bahkan anak Jumi begitu senang akan kehadiran Himchan di rumahnya itu.
Dan saat ini, di kediaman Him-chan, terlihat Him-chan yang memikirkan apa yang dilakukannya di rumah Jumi. Bahkan Him-chan jadi merasa kalau dirinya sudah seperti suami bagi Jumi. Namun pikiran itu Him-chan buang jauh-jauh, karena ini hanyalah sebuah pekerjaan. Sehingga di sana, Him-chan bersiap untuk tidur. Namun ketika Him-chan akan tidur, saat itu HP Him-chan berbunyi. Dan hal itu mengalihkan perhatian Him-chan, yang dimana ternyata saat itu Jumi menelepon Him-chan. Sehingga Him-chan penasaran, ada apa dengan Jumi meneleponnya malam-malam. Akan tetapi ketika menjawab telepon tersebut, wajah Him-chan berubah. Dan tak lama, di rumah sakit kota, terlihat anak Jumi yang sakit dan dirawat oleh dokter di sana. Yang ternyata saat itu Jumi meminta tolong kepada Him-chan untuk membantu dirinya membawa anaknya itu ke rumah sakit karena demam yang sangat tinggi. Di sana dokter meminta Jumi untuk tidak khawatir karena dokter sudah memberikan obat penurun panas. Dan dokter meminta Jumi untuk membiarkan anaknya beristirahat dahulu. Dan mendengar hal itu, Jumi menjadi lega karena anaknya sudah mendapatkan pertolongan. Bahkan saat itu Him-chan mencoba menenangkan Jumi untuk tidak bersedih lagi. Setelah beberapa lama terlihat Him-chan dan Jumi yang tiba di rumahnya. Dan saat itu Him-chan menggendong anak Jumi yang sedang sakit. Dan Him-chan juga membawa anak Jumi ke kamarnya untuk bisa beristirahat. Setelah semuanya terasa aman, di sana Him-chan berpamitan kepada Jumi untuk kembali ke rumahnya. Namun saat itu Jumi meminta Him-chan untuk tinggal sebentar untuk beristirahat. Karena Him-chan sudah jauh-jauh datang ke rumah Jumi untuk membantunya. Tak lama terlihat Him-chan yang beristirahat, dan Jumi sudah memberikan Him-chan minum. Dan setelah Him-chan meminum air tersebut, di sana Jumi meminta maaf kepada Him-chan karena meneleponnya tengah malam seperti ini. Karena saat itu Jumi merasa bingung harus meminta bantuan kepada siapa. Dan saat itu Jumi pun menangis, sehingga Him-chan menjadi bingung harus melakukan apa agar Jumi tidak menangis. Dan tak lama terlihat Jumi yang terus menangis, sehingga di sana Him-chan menjadi semakin bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Tak lama Him-chan pun merangkul Jumi karena dia benar-benar bingung harus melakukan apa. Namun apa yang dilakukan Him-chan tersebut membuat Jumi tenang, sehingga di sana Jumi pun menatap Him-chan dan berterima kasih kepadanya. Sehingga hal itu membuat chapter ini pun selesai.